Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai materi mutasi. Di mana materi mutasi ini ada tujuannya. Yang pertama, untuk menganalisis peristiwa mutasi yang menyebabkan terjadinya variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Tujuan yang kedua dari mutasi adalah mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti teliti, komunikatif, dan peduli terhadap kesehatan. Kemudian ada beberapa macam mutasi yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Yang pertama, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Kemudian ada mutasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, mutasi berdasarkan tempat terjadinya ada dua macam. Yang pertama adalah mutasi somatis, yang kedua adalah mutasi gamet. Yang dimaksud dengan mutasi somatis adalah perubahan gen pada sel-sel tubuh atau somatis. Yang kedua, mutasi gamet adalah perubahan pada tingkat gen atau kromosom yang terjadi pada gamet selama fase meiosis. Yang dimaksud dengan fase meiosis adalah proses pembelahan pada sel kelamin. Karena dalam pembelahan sel tubuh ada dua, ada mitosis, ada meiosis. Kalau yang dimaksud mitosis adalah pembelahan untuk sel tubuh atau somatis. Kalau untuk pembelahan alat kelamin adalah meiosis. Yang kedua, mutasi berdasarkan tingkatannya. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama mutasi gen, yang kedua mutasi kromosom. Yang dimaksud dengan mutasi gen adalah perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan kimiawi nukleotida pada DNA. Kepanjangan dari DNA adalah deoksynukleik acid. Kemudian di sini akan berakibat terjadinya perubahan yang menyebabkan perubahan sifat pada individu tersebut tanpa diikuti perubahan jumlah dan susunan pada kromosomnya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan mutasi kromosom adalah perubahan susunan atau jumlah kromosom pada makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya sifat pada individu. Kemudian nanti dulu ya. Nah, di sini ada peta konsep dari mutasi itu sendiri. Peta konsepnya ini yang singkatnya, yang pertama untuk peta konsep genom atau sel kelamin, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh dua, yaitu ada kromosom, kemudian yang mempengaruhi yang kedua ada DNA. Kalau yang dimaksud dengan kromosom adalah benang-benang halus yang ada dalam tubuh makhluk hidup, di mana dalam kromosom tersebut ada gen atau pembawa sifat keturunan. Kemudian ada bentuk dari kromosom tersebut karena kromosom mempunyai berbagai macam bentuk. Kemudian ada jumlah pada kromosom. Pada setiap makhluk hidup jumlah kromosom itu jumlahnya berbeda-beda. Kita kasih contoh, jumlah kromosom pada manusia adalah 46 kromosom atau disebut 23 pasang kromosom. 22 pasang kromosom untuk sel tubuh atau sel somatis, satu kromosom yaitu untuk sel kelamin atau gametofit. Kemudian ada gen. Gen di sini adalah pembawa sifat keturunan pada setiap individu. Kemudian di sini ada pengemasan DNA, di mana dalam tubuh setiap makhluk hidup ada kode genetiknya. Ini ada di dalam DNA. Kalau kita manusia, dalam tubuh kita ada DNA dan RNA. Kalau pada makhluk hidup yang masih uniseluler, misalkan pada virus yang mikroorganisme tersebut, dalam tubuhnya dia hanya mempunyai DNA saja atau RNA saja. Kemudian di sini DNA akan mengalami beberapa tahapan. Jadi dalam DNA tersebut ada replikasi, ada transkripsi, ada translasi. Kemudian di sini akan ada kode genetik. Kode genetik merupakan
kode yang akan diberikan pada setiap makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup mempunyai kode genetik yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan sifat yang berbeda. Kemudian morfologinya pun akan berbeda, misalkan bentuk wajah, tangan, kaki dan sebagainya. Kita lanjutkan ke contoh-contoh dari mutasi. Yang pertama, contoh mutasi. Nah, contoh mutasi pada mutasi gen di sini contohnya ada pada semangka. Semangka ini tidak mempunyai biji. Jadi ada beberapa jenis dari hasil mutasi di sini adalah menghasilkan semangka tanpa biji. Ini masuk ke dalam kelompok mutasi gen yang menguntungkan, di mana produk dari semangka tersebut tanpa biji. Kemudian contoh selanjutnya adalah mutasi yang merugikan. Nah, ini contoh mutasi yang merugikan yang terjadi pada sel tubuh. Biasanya dimulai daripada tali pusar bayi tersebut mengalami kelainan. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk morfologinya, bentuk wajah anak tersebut ini akan mempunyai bentuk yang berbeda dengan yang lain, di mana bola mata anak tersebut lebih keluar dibandingkan dengan anak yang normal yang lainnya. Ini masuk ke dalam mutasi yang merugikan. Kemudian contoh mutasi yang lain di sini adalah mutasi pada sel gamet, di mana di sini kan selalu berpasangan ya, misalkan adenin pasangan dengan timin atau urasil, kemudian guanin dengan sitosin dan sebagainya. Nah, pada mutasi gamet ini di mana pasangannya tidak sesuai. Nah, di sini ada pasangan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan terjadinya mutasi. Kemudian yang selanjutnya nanti dulu. Contoh selanjutnya dari mutasi sebetulnya banyak ya. Ada beberapa makhluk hidup terutama pada manusia yang mengalami sindrom Down, sindrom Klinefelter dan lain sebagainya. Pada hewan pun sama. Mutasi bisa terjadi pada semua makhluk hidup. Kemudian contoh-contoh yang lain dari mutasi di sini yang kebanyakannya lebih banyak yang merugikan dibanding yang menguntungkan, karena akan menghasilkan sifat kemudian penampilan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pengaruh mutasi bagi lingkungan atau bagi makhluk hidup terutama pada manusia. Pengaruh yang pertama ada yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama dari mutasi di sini keuntungan dan kerugian akibat dari mutasi sebenarnya bergantung pada lingkungannya. Kemudian keuntungan mutasi antara lain muncul buah tanpa biji yang tadi udah dijelaskan pada buah semangka. Kemudian pada anggur dan jeruk, di mana buah-buahan ini tidak mempunyai biji. Kemudian pengaruh mutasi yang merugikan, di mana mutasi dapat menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit dan kelainan. Hal ini bisa terjadi pada semua makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tanaman. Mutasi dapat menyebabkan munculnya sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang masuk ke dalam kelompok mutasi, salah satu contohnya ini adalah penyakit kanker. Jadi kanker masuk ke dalam kelompok mutasi juga. Mungkin untuk pertemuan hari ini karena waktunya terbatas dan sudah habis, kalau ada yang bertanya nanti boleh bertanya melalui grup WA atau nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian membaca materi tersebut, kemudian nanti akan diadakan tanya jawab. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.